Selalu di hati. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Yalah Sobat Budaya, masih berewang mengecek pilih. Di kesempatan pada hari ini 21 Maret 2024-nya, yang pasti kita masih beralih di Sriwijaya Pagi, dan untuk jam 9 paginya seperti biasa kita ada program unggulan kita, yakni obrolan komunitas. Jadi di mana kita bakal ngundang komunitas-komunitas keren yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak sharing, kita terus juga kita undang sebagai narasumber kita untuk menceritakan tentang aktivitas-aktivitas dari komunitas yang mereka geluti saat ini. Oke, sudah hadir di studio kita pada hari ini komunitas dari Bujang Gadis UIGM Palembang. Nah, kita sapa dulu. Halo. 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 Ya, halo. Aman ya? Aman. Aman. Oke. Iyalah Sobat Budaya, kita sudah kehadiran dua narasumber kita, harusnya ada 3 ya? Iya, Kak. Iya, satunya lagi kejebak macet. Kejebak macet. Palembang padat merayap ya. Enggak puasa, enggak hari biasa, macet tuh lah. Tetap macet tuh lah. Oke. Jadi di sini sudah ada di studio, sudah hadir di tengah-tengah kita semua ada Evan Kurniawan. Ini salah satu finalis Bujang Gadis UIGM tahun 2023. Iya. Halo Evan. Halo, Kak. Halo. Terus ada juga Kanaya Regilda. Ini Kanaya ini gadis Universitas IGM tahun 2023. Iya, halo Kak. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, gimana tadi perjalanan ke sini? Aman? Alhamdulillah aman. Sebenarnya kita nih nggak berjauhan, tetanggoan ya. Iya. Tetanggoan. Tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Jadi dari kampus ke RR ini sebenarnya tidak jauh makan waktu. Nggak jauh. Yang jauh tuh prepare-nya ya, yang agak lama tuh. Dari rumahnya. Apalagi Evan saja lama prepare-nya ya. Iyalah Sobat Budaya, yang pasti di kesempatan pada hari ini kita bakal ngobrol dengan komunitas BG UIGM. Jadi mereka ini punya program yang namanya Safari Ramadan. Nah benar, Safari Ramadan, kegiatan Ramadan Charity dan Silaturahmi Bujang Gadis UIGM. Oke, kita tanya dulu tentang Bujang Gadis UIGM ini dulu ya. Boleh. Oke, ini kalian menjabat di tahun 2023. 2023. Kami ini angkatan yang kedua, Kak. Angkatan yang kedua. Iya. Jadi Kak Pilih Caca tidak tahu dulu Be ya. Oke, jadi Sobat Budaya, Mang Cik Pilih juga menjadi saksi untuk mereka nih lahir di Bujang Gadis UIGM kemarin ya. Iya, benar. Alhamdulillah kemarin berkontribusi juga sebagai MC Grand Final mereka. Luar biasa memang, anak-anak ini memang betul-betul berkualitas dan juga berpotensi. Betul tak? Amin. Betul, oke. Jadi kalau untuk Bujang Gadis UIGM ini sendiri rata-rata semester berapa? Rata-rata mungkin ada sebenarnya balance, Kak. Ada yang 1, Ada yang 3 kemarin, ada iya, yang 5. Dari semester 1 yang ya banyak. kalau yang daftarnya, Kak. Oke. Kalau Evan sama Kanaya sendiri? 2 Kak. Semester 2. Iya. Oh, jadi adik tingkatnya Evan ya? Iya. Di tingkat. Sama-sama prodinya manajemen juga. Oh, manajemen juga. Oke, baik. Nah, kalian di sini kan sudah tergabung menjadi komunitas Bujang Gadis UIGM. Otomatis pasti banyak program-program yang harus kalian lakukan dari komunitas itu sendiri. Kayak misalkan di bulan Ramadan ini, kalian punya program Safari Ramadan. Iya, Kak. Dengan kegiatan Ramadan Charity dan Silaturahmi Bujang Gadis UIGM. Ini ketua pelaksananya langsung Evan ya? Iya, saya, Pak. Evan, boleh diceritain Van, itu programnya seperti apa? Jadi Safari Ramadan ini ada singkatan, ada kepanjangannya, Kak? Apa, boleh tahu? Sharing, fun, dan iftar. Sharing, fun, dan iftar. Jadi berbagi, terus have fun, sama makan-makan pas buka bersamanya. Oke. Jadi ini kegiatannya dilakuin di mana? Kalau untuk berbaginya itu di
Di Polda ya? sekitaran Simpang Polda Kak kalau untuk Di lampu Polda. merah, iya kami Merah. berbaginya. Langsung turun ke lapangan. Iya langsung turun ke lapangan. Masya Allah, tabarakallah. Itu gimana? Itu sudah dilakuin atau baru program? Udah. Udah dilakuin, tinggal haminnya. Oke. Jadi udah pernah turun ke lapangan langsung? Belum sih Kak, itu Belum. maksudnya tuh baru mau dilakuin nanti tanggal 24. Oh, tanggal 24. Iya, acaranya tanggal 24. Bentar lagi dong. Iya, hamin 3. 3. Oke. Dan juga memang pas ya. Jadi kan kampus kalian ini juga bisa dibilang sentral tempatnya ya. Iya, Tempat benar. sentral. Jadi memang untuk program seperti itu memang pas. Dari dekat dari kampus sendiri. Nah, berarti program ini baru akan dijalankan. Ya baru akan dijalankan. Lagi Oke. dalam proses. Lagi dalam proses. Nah, kalau tahu sebelum program ini ada program Pas sudah pemilihan itu ada acara inaugurasi, Kak. inaugurasi juga. Iya, acara inaugurasi di bulan Desember. Desember. Bulan Desember Tahun tahun kemarin. kemarin. Itu kan final kemarin lupa tanggal bulan berapa sih? Bulan Oktober. Oktober. Iya. Berarti udah mau jalan 5 bulan ya. Iya. Enggak terasa. Iya. Tadi enggak. Libat. Itu gimana di waktunya ya? Dan kuliah program-program tadi. Kami sebenarnya tuh kayak gini, Kak. Apa nanya dulu sama teman-teman yang lain itu ada MK nggak atau apa, kalau nggak ada MK bisa lah diselingin untuk ikut organisasi ikut kontribusi dalam acara tersebut. Berpartisipasi. Iya. Oke, baik. Kan WGM juga pasti padat banget programnya, apalagi program dari dosen-dosen, mungkin dari dekan langsung. Oke, dan WGM juga merupakan salah satu kampus swasta juga yang bisa dibilang nomor satu juga terbaik ya. Di Sumsel ya. Di Sumsel. Kalau di desa nomor 7 Kak. Nomor 7. Iya, nomor 7. Itu emang udah keluar. Usulnya. Iya. Serius nomor 7. Iya. Mantap. Itu juga. Terus di WGM ini jumlah Ya banyak. Kalau di program ini kita itu dibagi beberapa divisi. Jadi udah ada job desk-nya masing-masing. Kalau kaya dari bagian apa? Di bagian anggota humas Kak. Oh, humas. Oke, jadi kamu yang bagian kan lobby gitu ya? Iya. Oh, iya. Kafe. Langsung ke kafe untuk melaksanakan bukber. Nah, kalau yang program tadi Langsung turun langsung ke jalanan langsung bagi ke orang-orang gitu ke di lampu merah. oke. Terus juga ada program lain selain bagi-bagi takjil? Nanti Kalau untuk sekarang mungkin belum ada Kak, baru bagi-bagi takjil aja sama buka sama aja. masih dalam proses juga sih Kak. Masih dalam proses. Iya, yang program di bulan-bulan lain. Oke, siap. Wah, luar biasa ya saya. Dan juga kita sudah kedatangan tahun lagi ya, yang OTW-nya jauh sekali kayaknya. Kita macet. Dijebak macet. Dan juga untuk sahabat budaya yang pasti Bujang Gadis UGM ini memang betul-betul mempunyai kualitas dan juga potensi yang luar biasa ya. Bukan hanya di bidang legend, tetapi mereka juga aktif di akademik ya. Akademik. Dan juga kalau ikutan Bujang Gadis UGM ini ada syarat-syarat tersendiri pasti. Harus memenuhi IPK Kak. Iya. Nah, pasti kan. Kalau IPK-nya nggak standar, berarti nggak bisa ikut seleksi. Iya. Betul. Soalnya takut mengganggu juga. Mengganggu pembelajaran juga kalau Betul. Oke. Nah, kita kedatangan rekan kalian satu lagi. Ini ada Nyimas Gina Salsabila. Sesuai dengan namanya Palembang berarti ya. Nyimas ya. Nyimas apa kabar Nyimas? Alhamdulillah baik. Baik. Nyimas OTW yang mana tadi, Dek? Dari Swak Simbur. Swak Simpur kan KM 5 ya. KM 7. KM tuh. Macet berarti ya. Oke, kita langsung aja Mas di sini di program Sapri Ramadan ini berperan sebagai konsumsi. Nah, berarti ngurus makan makanan nih Mas ya. Iya. Arnis dewe hobi makan. Hobi sedikit. Hobi sedikit tapi nak terus ya. Oke. Jadi ini Mas juga aktif di KPUM juga. Ini sekarang semester berapa dan jurusan apa? Semester 4 jurusan Menoko Cembelang, di situ rumah aku. Cobainlah jaga batu di Menoko Cembelang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi mak
Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo Sobat Budaya, masih bareng Mang Cek Pilih di obrolan komunitas. Yang pasti masih bareng adik-adik kecil kita dari komunitas BGUIGM Palembang. Nah, masih bareng Evan, bareng Kanaya dan juga bareng Gina. Luar biasa ya. Dua cewek cantik dan si kok cowok ganteng. Amin. Tapi kalau misalkan bujang gadis tuh ya memang identiknya dengan look ya. Memang itu kayaknya lah jadi harga mati. Jadi memang ya, jadi syarat untuk mengikuti pageant selain itu mempunyai knowledge dan juga kita juga harus bagus juga. Look kita juga harus grooming pasti. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Bujang Gadis UIGM. Kalian kemarin saya ingat Kak Pilih juga waktu proses pemilihannya juga tidak mudah ya. Mungkin dari ribuan bahkan ratusan dari mahasiswa yang pengen ada di posisi kalian. Betul? Betul. Nah, cak mana persiapan kalian kemarin untuk mengikuti Bujang Gadis UGM ini? Evan dulu deh. Oke, dari Evan dulu nih Kak. Kalau persiapan dari Evan itu sebenarnya Evan itu udah mau ikut di tahun yang pertama Kak. Cuman karena Evan salah baca, kemarin tuh salah bacanya tuh di maksimal semester 1. Evan kira itu batasnya di semester 1 gitu. Jadi Evan tuh belum siap gitu, terus waktu itu masih online jadi masih takut karena Covid juga. Berarti Evan itu pas ngebacanya itu gimana? Panik atau gimana? Agak panik, cuman agak kaget juga Kak. Kaget. Jadi ujung-ujungnya Nggak jadi. Nggak jadi, tapi rezekinya di tahun depannya ya. Oke, nah kalau untuk persiapan Evan sendiri yang disiapin dari mengikuti ajang itu kemarin apa? Belajar apa aja? Yang pertama mental sih Kak. Mental, Iya. betul. Sama speaking juga. Public speaking itu paling penting juga, berbicara, seni berbicara di depan umum, seni komunikasi berbicara di depan umum. Terus ada kayak misalkan dari bagian tubuh yang kamu persiapkan, misalkan agak kurusan, diet atau gimana? Itu ada berat sama tinggi badan ideal lah kan? Kemarin itu Ada nggak kemarin? Atau belum diterapkan? Kemarin sih belum ada. Oh, Kak. belum Belum. diterapkan. Oke, baik. Nah, kalau Kanaya sendiri nih, persiapannya kemarin apa dek? Kemarin waktu sebelum mengikuti Bujang Gadis UIGM ini. Kalau dari Kanaya sendiri sih untuk persiapan ngikutin Bujang Gadis kemarin itu lebih nyiapin mental sih Kak. Nyiapin mental biar lebih pede kan. Karena itu kan kurang pede kan kalau ikut-ikut pageant. Apalagi kalau pageant tuh kan identik dengan yang harus good looking lah. Betul. Istilahnya tuh. Jadi mungkin karena itu nyiapin mental Kanaya untuk bisa pede kan ditampil di depan umum. Juga kayak ngurus badan lah Kak, belajar make up kan. Apalagi kalau karantina kan kita tuh wajib make up kan. Betul. Jadi persiapan Kanaya itu aja sih. Wih, ini nggak pede aja jadi pemenang ya? Iya. Gimana Apalagi kalau udah pede. Gimana kalau pede? Ini bisa tingkat nasional ini. Amin. Atau mungkin ada rencana Kanaya pengen ikut tingkat nasional ke Ada skup yang lebih sih, besar? Ada Kak rencana. Ada. Oke, mudah-mudahan ya rezekinya sama dengan kampus UGM kemarin. Amin. Oke. Nah, kalau si cantik satu lagi nih, si Gina. Gimana? Gina kemarin predikatnya apa? Gadis favorit. Gadis favorit. Wih, berarti like kamu paling banyak dong. Paling banyak disukai, paling banyak penggemar berarti. Oke. Gimana Gina kemarin persiapannya? Persiapan untuk ikut Bujang Gadis ini yang pertama itu Gina diet dulu Kak. Diet juga. Iya, diet dulu. Terus? Sempat berapa bulan, 2 bulan itu les bahasa Inggris juga. Les bahasa Inggris Ya, juga. karena kan Gina pikir untuk di pigeon-pigeon itu perlu skill bahasa Inggris. Betul. Full effort berarti ya. Akhirnya kalian bisa tergabung menjadi bagian dari Bujang Gadis UGM itu sendiri. Nah, waktu persiapan final nih, persiapan atau masa karantina dulu deh Kak Billy tanya. Gimana? Masa karantinanya gimana? Itu melalui proses apa aja? banyak yang nangis Kak. Nangisnya karena terlalu kompak. Terlalu kompak. Iya, karena kemarin itu ada satu kejadian ya. Kemarin tuh pas di karantina itu ada ulang tahun. Ada dari teman kami yang ulang tahun. Oh, jadi dikasih surprise ceritanya? Iya, di prank gitu Prank kan. Oh, di prank. sampai nangis. Itu cewek atau cowok? Yang ulang tahunnya Iya. cowok. Cowok. Iya. Jadi dia nangis cowok. Enggak, yang nangis itu saya. Oh, Evan. Yang ulang tahun tuh Evan, bukan? Bukan.
Oh, tapi pasangannya Gina. kamu yang baper. Iya. Gimana ceritanya? Fun. Jadi terus gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya itu dari pasangannya Gina ini ulang tahun, terus tiba-tiba dari kakak tingkat yang senior kami Tapi berhasil kan ya? berhasil banget. Sampai ngebuat Evan Nangis. menunjukkan air mata. Sampai berapa lama ya nanya? Terus itu gak di agak malu. Sampai teriak-teriak histeris. Sorry teriak ya. Tapi Evan emang orangnya seperti itu kan? Memang kamu ramai seperti kamu nih orangnya ramai nih. Friendly ya, Evan ini ya. Iya. Kelihatan. Oke. Banyak teman-temannya berarti. Masya Allah. Oke. Nah, berarti persiapannya kemarin waktu kartu karantina itu ada yang prank. Nah, kemarin tadi kan saya bilang ada persiapan. Ada PT kelas juga ya? Iya, ada. Ada PT kelas, terus apa lagi? Banyak materi Materi. dari dosen. Dari dosen. Iya, dari tingkat dari Dina, materi untuk Sama latihan catwalk. Latihan catwalk. Iya. Itu dari kakak alumni semua. Alumni maksudnya kakak senior semua. Iya, dari Iya. kakak senior. Senior semua beberapa apa. Oke. Nah, kalau karena ada kesulitan kemarin waktu karantina. Waktu pas persiapan grand final. Kamu kan pemenangnya nih. Mungkin ada tantangan tersendiri kamu. Kan kalau pas untuk grand final itu kan kita ada kayak speech itu kan kayak yang 20 detik itu. Betul. Di situ kan takut gak bisa jawab kan di situ kan. Ya, jadi di hamin sebelum itu belajar cara ngomong, belajar cara jawab yang benar, terus belajarin semua materi yang udah dikasih sama karantina. Jadi mungkin tantangannya itu cuman itu aja sih. Jadi kalian berarti kan memang baru pertama kali ikut kajian atau udah pernah sebelumnya? Kalau saya baru kali Kak. Baru semua. Kalau Naya Gina sendiri nih persiapan kemarin waktu menjelang grand final. Apa yang disiapin Gina? Pertama disiapkan itu mental. Karena kan pas grand final itu pasti kita tuh ngomong kan umum. Dan itu tuh perlu mental yang bisa sekali tambah lagi kalau suara kita itu makin blank gitu pasti. Makin blank. Iya, baca dari situ terus juga koyo tuh. Siapanya luarnya menyita pemikiran kalian juga ya. Kira-kira juga. Pikirannya bagi sama kuliah. Jadi kalian gimana? Itu bagian dengan alhamdulillah sukses kemarin ya. alhamdulillah. Sekarang Buat pemikiran kita nanti jadi kacau kan gitu. Benar. Nah, kalau Evan sendiri gimana setelah seneng Senang. pasti ya. Oke. Kemarin orang tua jadi wajib datang ya? Iya benar. Surat undangan. Tempat surat undangan. Oke. Ada labnya nggak kemarin? ada labnya. Ada sebab budaya pasti tiga dua darah cantik satu pria tamu ini pasti mereka ini bukan kan.
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berawang Mang Cek Pilih di menit ke-44 berlari dari jam 9 paginya. Yang pasti kita masih di obrolan komunitas bersama komunitas kece kita Bujang Gadis UIGM Palembang. Masih aman galau? Masih aman, Kak. Oh iya Kak Pilih lupa tanya, kalian puasa galau kah hari ini? Alhamdulillah masih. Puasa. Alhamdulillah puasa galau, alhamdulillah Islam galau ya Dak? Amin. Amin. Oke. Nah, jadi kita kembali ke topik pertama kita tadi tentang program kalian, kegiatan Ramadan Charity dan silaturahmi BG UIGM. Nah, jadi kalian dewe punya udah goal masing-masing atau harapan kalian masing-masing untuk program ini biar berjalan lancar? Cuman lah kira-kira. Harapannya. Dari Evan dulu, Evan dulu. Oke, kalau dari Evan tuh harapannya semoga orang-orang yang di luar sana tuh bisa ngerasa ke puasa, cak itu Kak. Maksud jadi biar ngerasoi itu buka-buka bersama cak itu. Apalagi dengan berbagi takjil tuh pahalanya besar juga Kak. Betul. Jadi harapannya tuh bisa saling merasakan. Saling berbagi ya. Memang pas momennya di bulan yang suci ini juga. Oke. Nah, kalau untuk Gina Dewe ada harapan tersendiri untuk program ini biar Gina dulu boleh. Biar cak mana lah biar harapan dari program ini berjalan dengan lancar. Kalau harapan dari Gina semoga proker ini berjalan dengan lancar dan bisa merasakan solid karena kan ada buka bersama dengan Betul. anggota. Terus juga semoga orang-orang di luar sana bisa dapat takjil yang kita kasih nanti ya. Iya, yang kalian berikan Iya. nanti. Oke. Kalau dari Kanaya? Sama kayak Kak Gina, harapan Kanaya untuk proker ini semoga proker ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Terus untuk takjilnya nanti semoga dikasih ke orang yang benar-benar membutuhkan, tidak salah sasaran. Semoga pokoknya semoga proker ini berjalan dengan lancar. Oke, jadi selain berbentuk takjil tadi, kalian ada program lain nggak kayak misalkan donasi atau apa? Ada Kak. Ada. Iya. Oke. Open donatur. Open donatur itu via langsung kalian turun ke lapangan atau via digital atau Via gimana? Digital, Kak, online. Kak. Oh, online. Iya. Itu sudah dijalankan? Sudah Kak. dijalankan. Alhamdulillah sudah dapat juga hasilnya ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Itu nanti targetnya mau diberikan ke siapa? Nanti targetnya itu kalau misalnya dapat berupa fresh money, kita akan dialokasikan ke makanan. Jadi untuk takjilnya tuh bisa nambah. Oh, ke makanan dulu. Iya, ke makanan. Oke. Belum merambah ke panti asuhan belum ya? Belum. Tapi kalau misalkan dananya udah lumayan banyak, nggak apa-apa tuh, nggak ada salahnya. Iya Kak, karena kami tuh kalau ada yang kayak bareng-bareng gitu, kami tuh mau collab gitu sama anak Sumsel, anak Sumsel yang kemarin itu kan, Komunitas lain juga. iya. Komunitas Oke, lain. bagus itu. Gimana Van? Jadi kalau berbentuk yang kayak bareng gitu, kami tuh mau collab gitu, karena mereka langsung terjun langsung ke anak Sumsel gitu Kak. Oke, jadi kalian bagian yang pengadaannya gitu. Iya. Kami bagian nadanya aja. Oke, nah kalian sendiri kalau misalkan kita belum bisa mengambil dari orang lain atau mungkin meminta bantuan dari orang lain, kita aja sendiri dulu untuk barang-barang pribadi kita di rumah kan pasti banyak tuh baju-baju masa kecil atau apa yang sekarang nggak terpakai lagi. Nggak apa-apa tuh, bagus itu ide yang bagus kalau kalian pengen collab untuk memberikan barang-barang yang masih layak dengan catatannya benar. yang masih layak dipakai. Nah, oke, berarti harapannya program ini berjalan dengan lancar dan menutup Ramadan ini dengan berkah dan juga kesan yang baik. Iya, amin. Betul. Oke. Nah, kalau harapan untuk Bujang Gadis UIGM ini sendiri nih, gimana nih nanti ke depannya harapannya? Evan dulu boleh? Mungkin kalau untuk harapan BG untuk kedepannya itu, semoga BG UIGM ini semakin dikenal sama orang-orang lainnya. Betul. Terus semoga sukses, semoga nggak terhambat atau nggak ada masalah selanjutnya. Mungkin Itu aja. itu aja sih Kak. Oke. Karena ya sang gadisnya langsung nih. Kalau dari Kanaya, harapan untuk Bujang Gadis IGM semoga kedepannya semakin sukses, namanya semakin dikenal, Betul. semakin jaya, semakin maju, tetap menjadi contoh untuk mahasiswa-mahasiswa di IGM, baik di IGM maupun di luar IGM. Oke. Gina. Sama seperti Evan dan Kanaya, semakin sukses tentunya dan juga semakin solid
satu sama lain dan menjadi cerminan di kampus. Oke, yang pasti tetap nomor satu mawas diri ya, Iya. nggak boleh sombong, tetap rendah hati. Apapun posisi kita semua di mata Tuhan itu sama. Sama. Betul. Nah, oke. Nah, kalau misalkan pesan untuk adik-adik tingkat kalian yang pengen nanti bergabung bersama Bujang Gadis UGM, ada nggak pesan tersendiri? Mungkin kalau untuk pesannya sih semoga kita bisa bertemu di tahun selanjutnya dan semoga kita menjadi satu keluarga dan semoga bisa kenal saling mengenal gitu. Oke. Kalau konteksnya misalkan itu, Van, misalkan pesannya misalkan jangan jangan nggak pedean, harus berani, Oke. misalkan gitu. Kalau dari Evan sendiri pesan untuk teman-teman lainnya Yang dan mau adik-adik ikut. yang lainnya yang mau ikut harus tetap pede, nggak boleh insecure, harus tetap harus Optimis. jangan pesimis. Bawaan puasa ya. Terus Itu aja sih, Kak. belajar apa lagi yang Iya, belajar. dibutuhkan? Public speaking juga harus dipelajarin dulu. Mm-mm. Biar sebenarnya di karantina juga Belajar. belajar. Jadi kami itu saling belajar juga, nggak belajar sendiri-sendiri. Oke, tapi kan untuk proses karantina itu kan harus melewati proses yang umum dulu kan? Iya. Iya. Harus umum dulu. Nah, kalau umumnya udah bagus, kalau di karantina nanti pasti lebih bagus lagi akan ditempa. Yang pertama sih jangan insecure aja sih, Kak. Jangan insecure. Iya. Ya. Biar tetap pede. Insecure itu apa? Nggak percaya diri. Iya. Maluan ya? Iya. Malu. Kayak nggak mau takut gitu. Belum apa-apa Iya, Belum apa-apa udah nyerah duluan. Nggak siap takutnya gitu. Jadi Jangan demam panggung juga. iya. Oke, kalau dari Kanaya kan pasti banyak nih tipsnya, apalagi Kanaya yang memenangkan ajang ini juga nih. Gimana nih biar bisa untuk adik-adik gadisnya nanti yang pengen ngikutin jejak Kanaya nih? Kalau pesan dari kalian sih buang deh rasa insecure kan, soalnya itu tuh nggak guna kan. Betul. Kita tuh harus pede, pokoknya tuh bener-bener harus percaya Dipendem. jadinya nanti nggak kelihatan nggak Betul. maju kan. Nggak ekspor. Iya. Percuma kalau Percuma. berani ininya di rumah aja. Kita followernya bagaimana? 2006 Oi, 2K ya. kita kan ada karantina nanti dan kita juga mencari sumber daya manusia yang bukan hanya good looking untuk berkembang terus di dunia kerja itu dibutuhkan untuk Kapil juga ngerasain efek dari ngikutin organisasi di kampus. Alhamdulillah kalau misalkan lamar kerja mudah langsung kayak direferensiin terus juga jalurnya kayak enak banget kalau misalkan kita punya pengalaman organisasi. Yakin aja kan ya. Oke, siap. Ya lama bicara budaya udah terasunya ditolak di penghujung acara obrolan dan juga banyak ilmu dan juga tentang tadi program dari Bujang Gadis ini dewe yang sudah jelas ke dan juga mereka juga tadi ngasih tips untuk yang pengen ikutan pageant khususnya untuk mahasiswi yang ada di UIM. Pokoknya jangan takut mencoba, gagal itu biasa, yang tidak mencoba itu yang tidak luar biasa. Mang pilih dan juga 3 sahabat Mang pilih Evan, Kanaya juga Gina pamit undur diri dari ruang dengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayu Dino tahan jadi jando Puji dionyo Tidak galak hidup taro Kalau nak berbini Jangan niat nak coba-coba Carilah gawe Jangan cuma modal hawa Awak pemalas miskin pulau Tapi banyak kendak Kalau ditanya Tak sibuk niat lagi ada loka Lokak lamut lah Ijang bertino Cetok sana cetok sini Oi rojak ulo Betinonyo juga mudah nyanyi kali Yang lanangnya sudah jadi bakat alami Nang
ngomong apa dua-duanya lah sama jadi. Lanangnya ladang dapat iyang patah kaki. Belum setahun kawin ibu tiap hari. Kepala peningkat di duit betinonyo lari. Antonyo habis anak lanang gak tahu diri. 3 bulan tak cerai dan tahan lagi. 3 bulan jadi janda lah kawin lagi. Awak pemalas miskin pulau tapi banyak kendak. Kalau ditanya tersibuk rian lagi ada loka. Loka lama tulang dijangi bertino. Cetuk sana cetuk sini oi lojak ulo. Betinonyo juga mudahnya dia kali. Yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Nak ngomong apa dua-duanya lah sama jadi. Lanangnya ladang dapat iyang patah kaki. Belum setahun kawin ibu tiap hari. Kepala peningkat di duit betinonyo lari. Antonyo habis anak lanang gak tahu diri. 3 bulan minta cerai dan tahan lagi. 3 bulan jadi janda lah kawin lagi. Kak, ponselnya jauhin tuh. Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal. Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah dengan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor. Hah? Masa sih? Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan jauhin. Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. Alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri. Janganlah sedih dikala rindu. Mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih dikala rindu. Mari bernyanyi, mari menari. Pohon randu penuh berduri, tumbuh serumpun si kayu jati. Mari bernyanyi, mari menari. Jangan biarkan sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari. Jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melenggang, zepin melembang. Mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, zapin melembang. Mari gembira berpantun riang. Tunggu serumpun si kayu jati. Bunganya putih semerbak harum. Jangan biarkan sedih di hati. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Jangan biarkan sedih di hati. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Bunganya putih semerbak harum. Bunga mekar di waktu pagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Ditinggal pergi mencari
Mari gembira berpantun dunia dengan melenggang sesebin melenggang. Mari menari, mari berdendang, leng-leng melenggang sabjin marmar. Mari gembira berpantun dunia dengan melenggang. Saat kita ingat Pro 4 informasi terdengar dari Pro 4 RRI Palembang. Ya sahabat budaya, suku Lintang di Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan memiliki tradisi unik dalam memenuhi nazar, yaitu dengan mengadakan sedekah serabi. Dalam pelaksanaan tradisi itu proses sama seperti kendur yang berisi doa-doa. Masyarakat menyebutnya sedekah serabi karena pelaksanaan kenduri atau sedekahan tersebut mengutamakan serabi sebagai makanan utamanya. Dengan makanan pendamping berupa pisang goreng, kerupuk ubi, bolu agar-agar, dan kecepol, sedekah serabi sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Lintang, jauh sebelum agama Islam berkembang dan menjadi mayoritas pemeluk di Kabupaten Patlawang. Suku Lintang merupakan bagian dari jalinan Batang Hari 9 Sumatera Selatan. Pada masa lampau, masyarakat Patlawang juga menganut kepercayaan animisme yang percaya kepada kekuatan roh ataupun leluhur, serta dianggap bisa dapat melindungi anak cucunya walaupun sudah meninggal dunia. Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. P Kito Peloi acara selanjutnya.